Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah membahas salah satu aplikasi yang cukup berguna gitu ya, untuk kajian Al-Quran dan ulumul Quran. Namanya adalah Mawsu'atut Tafasir Ulumul Quran. Teman-teman bisa mendownload aplikasi ini di situs islamweb.net atau islamweb.com. Saya lupa, yang penting situsnya Islamweb atau Asybaqatul Al-Islamiyah. Nanti saya akan memberikan link downloadnya di kolom deskripsi ya. Aplikasi ini sangat berguna bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian atau menulis artikel, menulis makalah, menulis skripsi nanti, dan butuh informasi tentang yang terkait dengan ulumul Quran atau tafsir. Jadi itu salah satu keunggulan dari aplikasi ini ya, karena dia spesifik gitu. Kalau misalnya teman-teman buka Maktabah Syamilah atau aplikasi sejenis, itu masih sangat umum. Nah, pertama yang harus kita cek dari aplikasi ini adalah dia punya maroji di sini. Nah, kenapa perlu kita ketahui marji'nya? Karena kalau misalnya teman-teman ingin mencari informasi yang spesifik di kitab tertentu, kitab tafsir atau Al-Quran tertentu, dan tidak terdapat di marji' ini, ya berarti jangan buka aplikasi ini gitu ya. Maksudnya informasi yang terdapat dalam aplikasi ini terbatas pada kitab-kitab yang menjadi marji' di sini. Kita lihat dari atas di sini ada Ahkamul Qurannya Ibnu Arabi gitu. Ini tafsir kitab tafsir yang pokok-pokok ya ada di sini ya. Tabari, Ibnu Katsir, maksudnya Al-Qurtubi, Katsir, At-Tabari, Al-Baghawi, At-Tahrir wa Tanwir, Asyur gitu ya. Terus Bahrul Muhit, kemudian ada kitab Asbabun Nuzul, ini Asbabun Nuzulnya Al-Wahidi ya. Kemudian ada tafsir Quran ya, Adul Bayan ya. Tafsir Quran yang cukup terkenal gitu, ditulis oleh Muhammad Amin Al-Shinqiti. Kemudian ada tafsir Al-Manar ya, tafsir modern sudah kita ketahui semua, Rasyid Muhammad Abduh. Ada Fathul Qadir, ada tafsir Al-Kabir Ar-Razi, Fathul Ghaib. Kemudian ulumul Qur'annya yang jadi rujukan di sini adalah kitab-kitab ulumul Qur'an yang pokok ya. Ada Al-Burhannya Az-Zarkashi, terus ada Al-Itqannya As-Suyuti. Kemudian di sini ada juga kitab I'rabul Quran ya. I'rabul Qurannya Al-Husain Al-Akbari. Kemudian ada buku tentang qiraat ya, Qiraatul Asyr ya. Buku tentang Qiraatul Asyr ini ya Ibnu Jazari ya. Nah, jadi itu ya, kalau dari segi cakupannya cukup mencakup yang dibutuhkan ya. Jadi tafsir-tafsir yang pokok-pokok di situ ada, kemudian dari klasik itu, dari tafsir awal gitu ya, atau dari hingga tafsir yang bisa dikatakan masuki masa modern gitu ya, seperti Ibnu Asyur dan Al-Manar. Kemudian ada tentang cabang-cabang ulum Quran yang memerlukan pembahasan sendiri seperti qiraat, kemudian ada tadi Asbabun Nuzul gitu ya, dan juga tafsir Quran bil Quran. Jadi cukup lengkap gitu untuk pencarian mendasar dalam ulum Quran dan tafsir. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah yang menarik dari sini adalah, atau alat dari aplikasi ini yang bagus digunakan. Pertama, dia di sini punya yang namanya Al-Bahsu An-Nassi ya, pencarian teks, kemudian Al-Bahs Al-Mawdu'i atau pencarian dengan menggunakan secara tematik gitu. Kalau An-Nassi ini ya sudah kita bebas memasukkan teks apa saja gitu ya, apa yang ingin kita cari itu dalam seluruh maroji yang tadi disebutkan. Misalnya saya masukkan apa ini, masukkan jihad misalnya kan ya, mencari kata-kata jihad dalam seluruh kitab itu tadi. Nah, jadi ya lumayan ini ya. Nah, kita bisa langsung lihat di sini. Nah, ini ya. Hasilnya tuh ada di bawah di sini ya. Nata'ijul Bahts ya. Jadi hasil-hasilnya di sini tuh ada kitabnya, kemudian ibaratnya atau nasnya di sini, lalu yang di atas ini menunjukkannya per kitab. Nah, misalnya kata jihad misalnya muncul di Ahkamul Quran ya, di Ahkamul Quran, kita lihat di daftar isinya
di Ahkamul Quran pas tafsir surah Al-Baqarah. Kita lihat di sini, kalau misalnya di sini ada kata jihad muncul di sini ya. Ketika kitab Ahkamul Quran ini mengutip sebuah hadis yang cukup terkenal ya, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun niyatun, ya, dan seterusnya. Kita harus tahu ini dalam konteks apa kira-kira. Ya, ini tentang jihad ya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, yani kufrannya dan seterusnya. Di Ahkamul Quran ada lagi ya, masih yang tadi dan seterusnya. Ya. Nah, jihadul munafiqnya jadi gini ya, jadi ada di sini semua. Kita lihat semua tafsir ada, jadi teman-teman bisa mengecek gitu ya. Nah, cuman namanya pencarian secara teks ini, jadi ini sifatnya hanya teks mining gitu ya, jadi cuma mencari kata jihad dalam seluruh kitab-kitab yang ada di dalam aplikasi ini, tanpa kita bisa saja tidak benar-benar paham ininya ya, apa namanya, benar-benar paham konteksnya gitu ya. Oh, ternyata ini kalau kita cek di bawah ada beberapa kitab yang di Marwaji tadi tidak ditampilkan, tapi kalau kita search muncul, misalnya Sahih Bukhari gitu ya. Nah, mungkin di Marwajinya itu belum ditambahin, bahkan ada Syiar Alam Nubala juga di situ. Nah itu ya, jadi kita bisa mencari secara tekstual. Tapi menurut saya yang lebih menarik dari aplikasi ini justru pada bahas maudhu'i ini. Kenapa? Karena kita bisa melakukan pencarian secara tematik. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menentukan tema tertentu, lalu kemudian dari tema itu kita cari informasi-informasi terkait ya di dalam kitab-kitab marwaji yang atau kitab rujukan yang disediakan oleh aplikasi ini. Sehingga lebih mudah aja, misalnya contohnya gini ya, mau nulis apa ya terserah, saya menulis ibadat, di sini juga banyak sekali. Misalnya saya pengen nulis tentang suatu hal yang ada aspeknya dengan ibadat muamalat misalnya ya. Terus cari siasat politik gitu. Nah di sini ya ada jihad, ada ghanimah, ada fa'i dan seterusnya, ada salam ya perdamaian. Saya tentang jihad, ada lagi tuh perinciannya ya, makna jihad diperinci lagi. Nah misalnya kita pengen mengecek sebenarnya apa sih makna jihad gitu. Jadi kita bisa melakukan pencarian tematik. Kalau tadi kan kalau pencarian tekstual itu kayak kita masukkan teks jihad saja dan seluruh nas atau teks yang mengandung kata jihad itu bisa muncul tanpa kita nggak benar-benar paham konteksnya gitu. Sedangkan kalau ini, kalau kita cek misalnya, kita klik ta'riful jihad, maka yang muncul nanti adalah seluruh teks yang ada hubungannya dengan makna jihad, ya, dengan tarifnya jihad itu. Misalnya kita lihat ini dulu nih. Dari Ahkamul Quran, allazina amanu wajahadu wahajaru wajahadu. Nah di sini ya, kata ini muncul ya. Nah maka di sini aplikasi ini otomatis mengarahkan kita ke bahasan di dalam kitab-kitab ini. Misalnya contohnya ini hasil pertama di Ahkamul Quran karena dia memang rujukan paling atas gitu ya. Ketika kitab Ahkamul Quran ini membahas tarifnya jihad, jadi bukan hanya jihad secara umum. Meskipun tidak langsung di sini ya, karena ini merujuk ke ayat Al-Qur'annya ya, innallazina amanu wa hajaru wa jahadu. Nanti kita cek di bawah. Nah, di sini baru akhirnya di sini ketika menafsirkan wajahadu ternyata di Ahkamul Quran Ibnu Arabi ini kemudian ngasih penjelasan makna jihad ya. Di sini ya. Iltazamu al-jahda wa hiya al-masyaqqata fi anfusihim ya. Jadi dia ngasih di sini pertama
tarif secara kebahasaan gitu ya. Apa yang dimaksud sebagai wajahadu dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang iltazamu al-jahda, yang melakukan jihad al-juhda gitu ya. Apa sih melakukan juhud itu ya? Yaitu al-masyaqqatu fi anfusihim ya. Ya di sini jadi jihad itu ya makna aslinya adalah bersungguh-sungguh ya untuk melewati kesulitan-kesulitan. Kenapa kok kemudian dihubungkan dengan perang ya? Karena bagian dari kesulitan itu misalnya dengan kita ya mendapatkan persekusi, nikah, qatl ya, peperangan, bi amwalihim, bi ihlakiha, ya, jadi hartanya habis, fima yurdillah. Nah, intinya di sini ya, dalam hal yang diridhoi Allah. Ya, jadi kita lihat di sini berarti ya kita bisa mengambil, misalnya kalau teman-teman menulis ya paper misalnya makna jihad, jadi enak kan, jadi kita bisa cek di setiap kitab itu makna jihad itu apa. Teman-teman bisa mengatakan di dalam Ahkamul Quran disebutkan bahwa makna berjihad itu adalah beriltizam dengan juhud, dan juhud itu artinya masyaqqah. Terus tulislah seterusnya gitu ya. Dan bisa dicari tafsir lain juga ya, misalnya cek di Tahrir wa Tanwir gitu ya. Nah, misalnya dia jadi bukan lagi kata-kata jihad secara random yang muncul gitu ya, tapi kata-kata jihad yang ada hubungannya dengan ta'riful jihad. Misalnya di sini muncul di kitab Tahrir wa Tanwir ini al-jihadu izharul juhdi ya, at-taqati fi difa'il aduwi wa nihayatil juhdi at-ta'arrudu lil qatl ya. Jadi sudah berarti makna jihad adalah izharul juhdi ya. Kemudian kalau tadi maknanya di Ahkamul Quran adalah iltizamul juhdi ya gitu ya. Jadi mudah gitu ya. Teman-teman bisa cek di bawah ada banyak tafsir Al-Manar misalnya, ada juga. Nah, misalnya sini apa sih yang disebut dengan al-qital fi sabilillah, itu al-qital bi ilai kalimatillah ya, wa ta'mini dinihi wa nasyri da'wati wa difa'an hizbi kay la yaqlu ala la yughlabu ala haqqihim ya. Jadi jelas sekali di sini Al-Manar menekankan pada jihad yang sifatnya defensif gitu ya. Nah, teman-teman bisa lah mengelaborasi gitu ya, tapi jadi gampang di sini kita dapat dapat rujukan gitu. Misalnya kalian tulis makna jihad dalam Al-Qur'an. Nah, di sini tuh cukup jelas kitab-kitab tafsir yang reliable gitu ya, kitab tafsir yang mutabarah gitu, dari klasik sampai modern. Di sini ditampilkan oleh aplikasi ini yang di situ mereka secara spesifik membahas tentang makna jihad, bukan jihad secara umum. Misalnya di sini tafsir Al-Manar ada bahkan bab hakikat tu ma'nal jihad ya, istiradan fi hakikat ma'nal jihad awil harb wal ghazwi wa islahul islam fiha. Nah, ini al-jihadu kalimatun islamiyatun tusta'amalu bi ma'nal harbi inda baqiyatil umam bi ma'na kaunin kulli wa maslahatun. Saya ya, jadi ya nah, jadi di sini penggunaannya secara ketika dia digunakan dalam arti peperangan maksudnya apa, ketika dia digunakan dalam arti yang secara kebahasan lebih umum ya, maksudnya apa dan seterusnya, jadi lebih mudah gitu ya. Jadi ya itu ya, menurut saya itu adalah keunggulan yang paling penting dari aplikasi Mawsu'atut Tafasir Ulumul Quran ini. Baiklah, semoga materi ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.